berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan diberkati Tuhan tentunya. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Beberapa waktu ini mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalamnya kita akan menikmati sukacita, damai sejahtera. Bawa semua pergumulanmu kepada Dia, dan biarlah Tuhan memberi engkau kelegaan. Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa bagi kami semua, sehingga kami semua hari demi hari boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus kami semua ada sebuah kepastian dalam hidup, ada jaminan dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Bapa, kami semua boleh mempersembahkan korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan, karena Engkaulah yang layak menerima segala keagungan, hormat dan kuasa dari setiap hati dan mulut kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini kami kembali ke hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan melawat setiap kami. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi hati kami, urapi hidup kami Tuhan, mengalir kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau mulia,
pengorbananmu, kasih setiamu mengalir dalam hidup kami. Penuhi hati kami Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu, sebab kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, sebab kau Allah yang mulia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jalan-jalan Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetap percaya melangkah di jalan Tuhan apapun yang terjadi. Itu pilihan terbaik dalam hidup kita. Bagian dari keindahan di dalam jalan Tuhan adalah persekutuan orang percaya. Dalam budaya masa kini di mana orang merasa bisa hidup sendirian tanpa butuh orang lain, orang bisa lakukan semua hal sendirian tanpa butuh pertolongan orang lain. Seringkali orang merasa tidak butuh persekutuan, tidak butuh komunitas rohani. Sehingga dia akan menjadi orang Kristen yang sendirian. Mungkin dia masih ibadah sama-sama, tetapi dia tidak punya persekutuan dengan saudara-saudara seimannya. Atau kadang-kadang juga karena dalam ibadah-ibadah seringkali dibiasakan yang mungkin maksudnya baik, dalam saat tertentu kan kadang-kadang pemimpin pujian akan menyuruh jemaat untuk saling salaman, saling memberi kata-kata semangat, saling menyapa. Itu dilakukan oleh jemaat, tetapi karena banyak orang terbiasa hidupnya memang sendirian ya, itu hanya sekedar basa-basi. Sehingga gereja tidak lagi menjadi tempat di mana kasih persaudaraan dalam Kristus itu dilakukan. Kalau toh orang kelihatannya akur, kelihatannya saling menyapa, tetapi kadang-kadang itu hanya basa-basi, tidak sungguh-sungguh lahir dari hati yang memang pengen saling mengasihi. Bahkan kadang-kadang terpaksa kan, sebab di gereja itu kadang-kadang dalam ibadah kita salaman dengan sebelah kita pun kadang-kadang pemimpin pujian nggak puas, ayo salaman lebih erat lagi, senyum lebih baik lagi. Yang kadang-kadang standarnya juga nggak jelas. Senyum yang terbaik yang seperti apa. Tetapi itu kadang-kadang sebuah cara yang memotivasi, cuma karena memang banyak orang jiwanya terbiasa sendirian, individual, jadi merasa tidak butuh persekutuan. Dalam kekristenan ini sebenarnya sesuatu yang serius yang harus kita tanggapi. Kita yang di sini pasti bertumbuh dalam komunitas, tapi mungkin juga alami situasi di mana kita oleh sebab sesuatu begitu kadang-kadang kita merasa nggak butuh komunitas, atau mungkin ada teman saudara yang kadang-kadang nggak butuh begitu, merasa itu nggak perlu gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya salah. Tetapi kita sebelum kita lihat firman Tuhan, mungkin ada yang mau cerita. Saya Pak, saya punya teman yang dia sangat rajin beribadah, bahkan pernah melayani. Tapi sekarang dia sudah agak kendor karena saya lihat dia sudah jarang melayani juga. Tapi ketika saya tanya, dia punya komunitas atau keluarga rohani, kata dia nggak perlu
kan saya sudah dekat sama Tuhan gitu. Dan menurut dia, dengan dia melayani, dengan dia beribadah, menurut dia itu lebih dari cukup. Terus saya bilang, kalau kamu nggak bertumbuh dalam satu persekutuan, imanmu nggak akan kokoh. Dan terus apalagi kamu sekarang sudah berkeluarga, kalau ketika nanti anak kamu bertanya, apa yang harus kamu jawab ketika dia bertanya, oh kenapa nggak ke gereja, kenapa nggak melayani lagi gitu. Terus dia bilang, ya biasa aja, yang penting saya beribadah, yang penting saya berdoa gitu. Kira-kira gimana ya Pak? Apakah dia punya pengalaman atau punya akar kepahitan kepada keluarga rohaninya yang sebelumnya, atau dia punya rasa kecewa kepada Tuhan? Wah, kalau yang itu kamu harus tanya langsung ke orangnya, ya. Bisa saja orang karena kecewa dengan teman pelayanan, dengan hamba Tuhan, dia akhirnya merasa nggak perlu ke gereja. Jadi merasa nggak perlu itu karena dia terluka. Atau bisa juga memang kecewa sama Tuhan karena doanya nggak dijawab Tuhan, harapannya nggak tercapai, gitu kan bisa juga ya. Tetapi jelas ya, setiap orang itu butuh kehadiran orang lain. Sebagaimana setiap anak dirancang Tuhan lahir dalam sebuah keluarga. Karena Tuhan ingin setiap orang lahir di dunia ini ada perlindungan, ada pimpinan, ada kasih. Di situ orang bisa bertumbuh dengan baik. Kita ketemu banyak orang yang kalau lahir tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ada bagian-bagian tertentu yang terhambat dalam proses pertumbuhan. Baik secara emosinya, secara mentalnya, secara sosialnya, atau perasaan amannya kadang-kadang juga sangat terganggu karena tumbuh misalnya tanpa orang tua, tanpa ayah atau tanpa ibu misalnya begitu. Alami kesulitan lah. Itu pola Tuhan. Kenapa Tuhan ingin setiap anak lahir dalam sebuah keluarga? Karena setiap anak supaya ketika dia lahir bisa bertumbuh dengan sehat karena mendapatkan perlindungan, pimpinan dan kasih yang semestinya. Demikian juga secara rohani. Ketika kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, Tuhan juga berikan keluarga rohani. Itu bagian yang penting untuk kita bisa bertumbuh dengan baik. Sebab salah satu cara orang bisa bertumbuh baik itu kan relasi ya. Kita akan bertumbuh menjadi semakin dewasa, kapasitas kita bisa berkembang, karakter kita semakin kuat. Salah satu yang dipakai Tuhan itu kan relasi atau komunitas. Itu mempengaruhi hidup kita. Demikian juga begitu kita dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, kita mestinya bertumbuh dalam sebuah keluarga rohani. Sebagaimana keluarga jasmani kita kan nggak ada yang sempurna, ada banyak kekecewaan, ada banyak hal yang tidak seperti kita harapkan. Tetapi kelemahan dan kekurangan itu bukan berarti sebuah kebenaran bahwa kita nggak butuh keluarga. Tidak. Sikap kita yang benar terhadap kekurangan dan kelemahan keluarga itulah yang mendewasakan kita. Lalu bagaimana Pak sikap kita supaya bisa mempraktekkan kehidupan Kristen yang otentik dan normal itu Pak? Iya, kalau bicara normal kan berarti sebagaimana seharusnya, bertumbuh sebagaimana seharusnya. Ya, kalau bicara otentik berarti bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen ya seperti yang diajarkan Alkitab. Karena kan iman Kristen itu iman yang mempercayai bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus dan Juru Selamat itu kita percayai berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang otentik sebagaimana mestinya, hidup kita, gaya hidup kita, iman kita itu ya harus kita bangun berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab. Diajarkan Tuhan, diajarkan para rasul yang ditulis di Alkitab. Tidak boleh berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pikiran kita sendiri. Sebab kalau coba kita berlima di sini, kalau kita mengembangkan kekristenan sesuai pikiran kita masing-masing, wah ini nanti kita jadi mimpin sekte sendiri-sendiri. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus melihat apa yang dikatakan
Alkitab tentang kehidupan kekristenan kita bersama-sama dengan keluarga rohani yang lain, saudara seiman yang lain. Itu sangat penting. Salah satunya kita bisa lihat di Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sangat menarik sekali, tadi di ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Salah satu kedewasaan orang, karakter orang, kepribadian orang adalah hubungannya otentik, hubungannya itu tulus. Demikian juga ketika dia mengasihi, kasih itu harus ikhlas, jangan pura-pura. Mengasihi dengan ikhlas ini kan butuh latihan ya. Dan itu kadang-kadang berbenturan dengan pengalaman, nilai-nilai yang kita miliki sekian lama. Tetapi proses itu proses yang memperbarui dan membentuk karakter yang baru. Seperti karakter Kristus. Karena kalau kita akhirnya menata hidup kita selaras dengan yang dikatakan Alkitab, karakter kita, sifat kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kasih itu harusnya jangan pura-pura, ikhlas. Kalau kasih itu diberikan tanpa keikhlasan, itu namanya bersandiwara, acting mengasihi. Dan yang melakukannya bisa bosan, bisa capek. Dan akhirnya mungkin menuntut. Karena acting aja, supaya kelihatan dia mengasihi saudaranya. Tadi kan nyalamin gitu supaya kelihatan dia sangat tulus hati kan, nyalamin erat sekali sambil berkata-kata Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya kepada dia. Nah, gitu, padahal mungkin dia nggak peduli. Yang dia salami itu hari ini makan atau tidak. Gak ikhlas kadang-kadang karena dipaksa, karena disuruh. Kasih sejati itu diungkapkan dengan kata-kata yang tulus ikhlas, dan ketika dia melakukannya, dia sukacita, senang melakukannya karena lahir dari hati. Benar-benar memang pengen menguatkan hati saudara kita, ingin menghibur dia. Jadi itu sesuatu yang benar-benar dilakukan. Kasih seperti ini kasihnya Tuhan. Kasih kita seringkali nggak ikhlas. Kita memberi karena kita pengen dapat sesuatu, mengharapkan sesuatu. Minimal kita ingin ada ucapan terima kasih. Begitu kita membantu nggak ada ucapan terima kasih, kita kapok memberi. Terima kasih saja tidak, nggak usah diberi. Lalu diberikan, padahal pemberianku tulus ikhlas. Nah kalau tulus ikhlas nggak usah diucapin terima kasih juga tetap memberi. Ya, artinya dorongan untuk memberi itu tidak pernah padam, walaupun kita akhirnya lebih bijaksana ketika kita membantu orang, orangnya menyalahgunakan pemberian kita. Kita kan jadi lebih bijaksana memberi gitu ya. Tetapi tidak membuat kita kapok, mungkin kita tetap akan menolong orang lain. Keikhlasan ini penting ya. Makanya supaya kita bisa punya kasih yang tidak pura-pura, tidak munafik, ikhlas melakukannya, ditambahkan dengan kalimat jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dua prinsip ini penting sekali, dua hal ini penting sekali. Kalau kita ingin melatih hati kita supaya punya hati yang ikhlas, jauhilah yang jahat. Kalau kita semakin tidak jahat, tetapi kita semakin banyak lakukan yang baik, makin lama kebaikan itu menjadi perilaku yang hari-hari kita. Dan kita melakukannya itu menjadi sesuatu yang natural. Kalau itu sudah jadi natural kan jadi habit kita. Kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan itu jadi sifat kita, jadi karakter kita. Akhirnya kita memang menjadi orang yang penuh kasih. Tidak ditentukan bagaimana tanggapan orang yang kita kasihi, tetapi kita sendiri memang mengasihi. Ini kan pendewasaan. Coba kalau gara-gara tadi ada beberapa kecewaan, ada hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan, akhirnya justru menghindar dalam sebuah hubungan persaudaraan.
karakter kasih, yaitu karakternya Tuhan, itu tidak pernah terbangun dalam diri kita. Padahal kita semua punya Bapa adalah kasih, Allah adalah kasih. Kita bangga kita sebagai anak-anak Allah. Mestinya kalau kita bangga sebagai anak-anak Allah, mari kita semua bertumbuh hari demi hari, semakin karakter kita itu semakin dibentuk menjadi karakter kasih. Kasih bukan lagi menjadi beban, bukan sebuah acting sosial tadi, bukan sesuatu yang membuat kita banyak konflik di hati, tetapi sesuatu yang natural, itu memang ada dalam diri kita. Proses bagaimana mengasihi dengan benar kan itu proses pembelajaran lagi. Tetapi kalau sudah ada, itu membentuk karakter kita, kita akan mengasihi dengan ikhlas. Akan lebih mudah ikhlasnya ketika kita mengasihi. Yang kedua, ayat 10 tadi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saudara seimanmu kamu anggap saudara atau tidak? Masalahnya kan di situ. Seperti kita punya saudara kandung. Kalau kita tidak menganggap dia saudara kandung, kita tidak bisa dekat. Kita tidak coba berkomunikasi yang hangat kepada dia. Kan ada kadang-kadang saudara kandung gak akur. Saudara kandung saling cemburu. Karena saling cemburu, saling tidak suka walaupun tinggal satu rumah, tetapi tidak bertegur sapa dengan ramah. Bahkan cenderung menghindar dalam sebuah relasi. Karena apa? Karena memang gak merasa itu saudaraku. Tetapi kalau kita menganggap itu saudaraku, dan memang saudaraku karena kami punya ayah yang sama, ibu yang sama. Walaupun kita beda dalam banyak hal, dan bahkan mungkin beda pandangan, tetapi karena ini saudara, kita kan tetap berusaha untuk bisa berkomunikasi, bisa dekat dengan dia. Ketika dia ada masalah, kita tolong tuh. Ketika dia kena kasus apalah, mungkin buat malu keluarga, kita bisa marah, tetapi setelah itu kita tetap bantu tuh. Karena itu saudara kita. Di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah saudara. Sebagai orang-orang percaya, kita saudara. Perlu sebuah komitmen dan latihan untuk mengembangkan kasih persaudaraan. Saling mengasihi sebagai saudara. Ini memang butuh latihan, karena kan di dalam gereja, dalam komunitas Kristen kan latar belakangnya beda, sukunya berbeda. Ketika menjadi satu, untuk mengembangkan kasih persaudaraan itu kan lebih sulit dibandingkan satu rumah. Satu rumah aja saudara kandung bisa sulit ya, apalagi ini berbeda-beda. Perlu latihan, perlu komitmen. Di situ kan dikatakan saling mengasihi. Kalau bicara saling mengasihi, siapa yang mengasihi? Semuanya kan saling, itu berarti semuanya. Saya mengasihi Manik, Manik mengasihi saya, itu namanya saling mengasihi. Kalau saya mengasihi Manik, Manik nggak peduli dengan saya, berarti saya hanya mengasihi dia. Dia nggak mengasihi, itu tidak saling mengasihi. Saya kenal dia, tetapi kasih persaudaraan kami tidak tumbuh. Karena hanya satu pihak yang mengasihi. Dibutuhkan dua-duanya komitmen untuk belajar melakukannya. Dan itu bagian dari pertumbuhan kekristenan. Hidup kekristenan itu salah satunya di situ. Itu akan mendewasakan, akan menguatkan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Yesus hadir. Berarti dalam persekutuan Yesus hadir. Kalau Yesus hadir, berarti kita akan mengalami perjumpaan demi perjumpaan, pengalaman demi pengalaman bersama dengan Yesus yang kita sembah. Itu kan bagian dari pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kita tidak mau, sulit akan bertumbuh, ada hambatan. Yang terakhir, saling mendahului dalam memberi hormat. Bahkan tadi di ayat 11 kalau kita lanjutkan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Jadi semakin rajin, memberi hormat itu bagian tadi, mengembangkan kasih persaudaraan, tidak hanya memberi perhatian, saling memberi hormat, saling menghargai. Nah, kalau nggak kenal dengan baik akan sulitlah memberi hormat ya. Karena kita bisanya berdasarkan persepsi kita.
Kita berprasangka dengan seseorang karena kita anggap tampangnya preman ini, padahal duduk di sebelah saya ini. Nah, kita curiga. Padahal mungkin hanya tampangnya aja preman, hatinya malaikat. Sementara orang yang tampangnya malaikat, ternyata hatinya penjahat. Nggak ada tahu. Tetapi kalau kita saling mengenal, kita tidak akan menilai orang berdasarkan tampilan fisiknya. Karena kita sudah saling kenal. Makanya bisa saling mengasihi, bisa saling menghormati. Nah, kalau itu terjadi, roh kita menyala-nyala, kita semakin rajin melakukannya, dan kita akan semangat untuk melayani bersama-sama dengan saudara seiman. Nah, kalau itu terjadi, kita pasti bertumbuh dengan baik. Dan kita terlindungi dalam keluarga Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, bagaimana keadaan gerejamu, atau mungkin bagaimana keadaan komunitas rohanimu sebelumnya, mungkin mengecewakanmu, mungkin membuat engkau menjadi terluka, tetapi bukan berarti saudara tidak butuh komunitas rohani. Saudara tetap membutuhkannya. Saudara membutuhkan saudara-saudara seiman untuk mendukungmu dalam doa, untuk memberimu semangat, menjadi teman untuk bertumbuh bersama-sama. Oleh sebab itu, belajar untuk memaafkan kekurangan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan kepadamu oleh saudara-saudara seimanmu, kembali ke gerejamu, kembali dalam komunitasmu, bertumbuh bersama-sama. Jadilah berkat di tempat itu. Karena saudara salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk membangun keluarga rohani itu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika kami terlahir secara rohani, Tuhan memberikan kami saudara-saudara seiman menjadi keluarga rohani kami. Kami menjadi aman secara rohani, kami terpimpin dengan baik, dan kami boleh belajar bertumbuh dalam karakter kasih seperti Engkau adalah kasih. Kami belajar mendewasakan diri, dan kami juga boleh menemukan panggilan pelayanan kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur dalam persekutuan kami dengan saudara seiman, Engkau hadir dan Engkau memberkati kami. Bapa di surga, Engkau tahu ada di antara saudara-saudara yang sangat kecewa, sangat terluka dengan teman-teman di gerejanya, sehingga mereka mulai mundur dari persekutuan. Tetapi biarlah Roh Kudus kembali mengingatkan mereka akan kebutuhan mereka tentang komunitas, tentang persekutuan rohani yang akan mendukung mereka. Lembutkan hatinya sehingga mampu untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti, orang-orang yang sudah melukai. Dan Tuhan juga menggantikan kekecewaannya supaya mereka melihat rancangan Tuhan yang unik, yang istimewa melalui hidup mereka untuk komunitas rohaninya, untuk keluarga rohaninya. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya saudara-saudara seiman kami boleh kembali saling mengasihi satu sama lain. Segala bentuk konflik yang selama ini terjadi itu boleh diselesaikan dengan damai. Mereka boleh belajar bertumbuh saling mengasihi satu sama lain. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami perpecahan, yang hubungannya menjadi rusak, saling menyakiti, suami istri ketika berkomunikasi saling menyakiti. Kiranya Roh Kudus juga bekerja sehingga mereka boleh saling memaafkan, saling mengampuni, dan kembali saling mengasihi. Demikian juga orang tua dengan anaknya. Selalu ada keributan dan anak-anaknya sulit sekali untuk menghormati orang tuanya. Tapi biarlah Tuhan juga menjamah supaya hati mereka boleh mengalami kesembuhan dan mereka boleh mengampuni, belajar saling mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kasih-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga-keluarga kami semua. Kasih-Mu berlimpah-limpah dalam gereja-Mu. Bahkan kasih-Mu Bapa berlimpah-limpah atas bangsa dan negara ini. Negeri ini semakin diberkati Tuhan. Karena saling mengasihi satu sama lain. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu, termasuk kerusakan-kerusakan hubunganmu, jangan biarkan itu membuat saudara justru menjauh dari rancangan Tuhan.
Tetapi biarlah saudara kembali sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Saling mengasihi adalah bagian terbaik dalam hidup kita. Kalau saudara dalam pergumulan berat, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara. Kiranya anugerah Tuhan itu dilimpahkan dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, saudara silahkan menulis di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah